Jadi baik kakak-kakak, kita mulai saja pada kegiatan siang hari ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak terjadi kekurangan sesuatu hal apapun. Jadi alhamdulillah kita bertemu kembali. Jadi 3 hari ini berturut-turut kita ketemu di room di Gemit ini untuk membahas modul 2.1 kayak. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita harapkan selaku hambanya adalah syafaatnya di yaumil kiamah atau di alam barzah. Jadi baik kakak-kakak sekalian, saya persilahkan kepada Kak Sri untuk memimpin doa sebelum kita masuk di materi. Silakan Kak. Ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak ya. Sependapat dengan makna dari doa yang dibawakan oleh Kak Sri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat khususnya bagi diri kita sendiri dan pada umumnya berdampak pada orang yang ada di sekeliling kita atau aktivitas keseharian kita Kak. Jadi baik Kak, izin berbagi layar. Jadi yang tadi sebagai pembuka itu saya sudah dilakukan kayak. Jadi baik Kak, bagaimana ini Kak kesepakatan bersama ini dari awal ini sudah disampaikan kayak bahwa sebelum melaksanakan sama dengan kalau di kelas kita itu ada biasa kesepakatan kelas kayak. Jadi ini kesepakatan bersama kita dalam melaksanakan pada saat bertemu di Jimit ya atau di Google Meeting. Jadi seperti biasa saya ingatkan kepada kakak-kakak kalau tidak terjadi sesuatu hal atau tidak mendesak di sekitaran kakak-kakak itu dimohon untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika ada yang membawakan materi atau ada yang menyampaikan hal-hal terkait dengan pembelajaran, kemudian diharapkan untuk hadir seutuhnya dan menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak sekalian ya. Ya, atau ada yang mau ditambahkan kakak-kakak di kesepakatan bersama kita? Silakan kalau ada yang ditambahkan atau ini kayak ataukah sudah cocok ataukah sudah sesuai dengan kesepakatan ini Kak? Suara saya kedengaran Kak ya? Siap, siap.
Ya, Kak, karena di sini saya perhatikan jaringan saya ini agak-agak ini lemot ya atau lalot ya. Jadi baik Kak, kita lanjut. Eh, Barangkali di sini eh, ada ya bisa ditambahkan. Tidak ada Kak ya. Ya, jadi inilah kesepakatan bersama sebelum kita memulai kegiatannya pada saat melakukan gamit Kak ya. Kemudian kalau bisa di sini ada informasi sebelumnya kakak-kakak sekalian, apabila ada sesuatu hal itu bisa diinformasikan. Jadi silahkan dibahasakan bagaimana kalau mau nambahkan di kesepakatan bersama. Jadi baik Kak, kita masih berada di modul 2.1 ya, yaitu tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kak. Jadi pembelajaran 1 dan 2 yaitu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, itu yang pembelajaran 1 Kak ya. Dan pembelajaran kedua itu yang kemarin dan penyajian tugas gerak ya. Jadi inilah yang kita akan pelajari untuk hari ini, yaitu tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 selama 2 JP, yaitu 90 menit ke depan kayak. Jadi di sini tentunya saya akan ingatkan kepada kakak-kakak untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini, yaitu peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyediaan tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi sebentar Kak, kita kembali lagi sama dengan kemarin Kak, kerja kelompok itu membahas tentang referensi-referensi Kak. Referensi-referensi untuk memperkaya dan memberikan inspirasi antar dalam bagaimana efektivitas tentang pengajaran Kak. Jadi agenda kita yang pertama berburu referensi tentang 1 dan 2 Kak ya. Berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang terakhir tentunya merefleksikan apa yang dilakukan Kak ya, pada siang hari ini. Jadi itulah agenda kita, ada 3 Kak. Nah, review singkat materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Masih ada yang ingat kakak-kakak tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2? Pembelajaran 1 itu membahas tentang apa? Kemudian pembelajaran 2 itu membahas tentang apa? Ada yang bisa mewakili kakak-kakak sekalian? Silakan resen dan manfaatkan kolom chat. Bagaimana kakak-kakak? Ya, Kak Halimah, silakan Kak Halimah dulu ya. Silakan Kak. Terima Silakan. kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran pertama yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dan yang kedua, pembelajaran PJOK. Pembelajaran PJOK yang efektif. Efektif ya? Iya Kak. Ya, ada yang masih ingat kakak-kakak sekalian apa yang disampaikan oleh Kak Halimah tadi? Kalau pembelajaran yang pertama itu mengajar Kak ya? Iya, mengajar. Mengajar yang efektif Kak ya, dalam pembelajaran itu. Nah, bagaimana mengajar efektif itu Kak? Ada yang bisa mereview?
dan bisa menyanyikan. Ya, PJK yang Saya Kak, Oh Kak, oh iya ya, ada ya. Kak Darus tadi, Kak Darus dulu Kak Sri ya. Silakan Kak Darus Sidarta, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Jadi pembelajaran efektif yang beberapa hari yang lalu kita terima dari kakak fasilitator itu sempat saya catat-catat, yaitu suatu pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang mana melibatkan semua siswa. Kemudian selain itu juga menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari siswa. Nah, kemudian juga sebaiknya pembelajaran itu menyenangkan dan bermakna. Itu yang sempat saya catat dari secara singkat dari pembahasan kakak fasilitator. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak ya. Jadi ada yang ditambahkan Kak Sri, silakan Kak. ya baik Kak. Yang pertama, hampir sama dengan Kak Darwis Kak, teknik dan pendekatan yang melibatkan peserta didik. Kemudian yang kedua, mengembangkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Kemudian yang ketiga, mendukung keseluruhan tumbuh kembang peserta didik. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Sama-sama Kak. Jadi dari konsepnya saja kita sudah bisa bagaimana pengajaran yang efektif dan pembelajaran PJK yang efektif ya. Keterampilan mengajar Kak. Konsep keterampilan yang efektif Kak. Jadi barangkali di sini saya tambahkan, saya mereview kembali tentang pembelajaran yang pertama Kak. Jadi konsep mengajar efektif itu saya sampaikan bahwa dalam melakukan pengajaran yang efektif itu membutuhkan, ini yang pertama Kak, membutuhkan berbagai strategi Kak, teknik dan pendekatan untuk melibatkan peserta didik. Kemudian dalam konteks PJK ada beberapa aspek ya yang menentukan apakah suatu pengajaran itu dapat dikatakan efektif atau tidak. Jadi ada beberapa contoh Kak, saya ingatkan. Contoh aspek itu masih ingat barangkali ada 9 aspek dalam konteks untuk menentukan suatu pengajaran apakah dikatakan efektif atau tidak ya. Yang pertama itu kan tujuan pembelajaran. Kira di sini saya masih ingat gerakan yang pernah kita sama-sama lakukan. Kemudian keterlibatan aktif peserta didik. Kemudian pengajaran berdiferensiasi, yang keempat adanya penugasan dan penahapan. Kemudian yang kelima demonstrasi keterampilan dan penjelasan. Keenam umpan balik. Ketujuh komunikasi yang efektif. 8 penilaian dan evaluasi, dan ke-9 keselamatan. Nah, kriteria pengalaman yang kedua itu kriteria, kemudian kriteria dalam pengalaman belajar itu ada 4 kayak kriteria dalam memberikan pengajaran. Masih ingat? Yaitu yang pertama adalah berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kemudian yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kemudian yang ketiga, gerakan sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
Ya, kemudian tugas gerak itu ada 3 kemarin Kak ya. Ada yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Iya. Ya, terdiri dari beberapa unsur ya. Pertama itu menetapkan tanda dan prosedur. Kemudian yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, penggunaan waktu yang tidak efisien. Kemudian apa yang kedua, menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian yang ketiga, memilih dan mengorganisir isyarat Q atau CUE pembelajaran. Itu saya mengingatkan saja Kak, kalau mereview saya juga ini yang intinya saja. Jadi intinya semua kakak-kakak pasti kalau sudah buka LMS modul 2.1 itu ada semua Kak. Jadi baik Kak. Jadi sekarang sudah masuk di yang berburu referensi penyajian tugas dan gerak Kak ya. Jadi sebentar saya akan bagi 3 kelompok kembali Kak. Kemudian nanti saya kirimkan kembali tugas dalam bentuk Google Docs masing-masing kelompok. Jadi silakan kembali berembuk atau diskusi dengan teman kelompoknya Kak ya. Kemudian yang ketiga, jadi silahkan setelah apa yang didiskusikan itu dituangkan ke dalam lembar kerja Kak ya. Kemudian durasinya itu 40 menit. Kemudian pada saat nanti presentasi Kak, waktunya tiap kelompok itu 10 menit, berarti ada 30 menit Kak. Ya, jadi baik kakak-kakak sekalian, ada pertanyaan Kak sebelum ini masuk saya bagi room. Jadi nanti tugasnya soalnya itu akan saya kirim di fitur chat, bisa Kak? Coba saya tes ya. Itu kelompok 1, tapi sebentar ya. Ya Kak Sena, silakan. Itu nanti Kak kelompoknya kita sebut saya kelompoknya, baru itu nanti yang soal kita diskusikan disebut memang seperti kemarin kita tidak tahu yang mana sebenarnya mau dikerja. Jadi ya, mungkin nanti Kak sebelum masuk kelompok masing-masing disebutkan memang soal yang dikerjakan kelompok ini kelompok ini. Ini soal kelompok 1 Kak ya. Ya. Terus siapa kelompok 1, siapa kelompok 2 begitu seterusnya. Sebentar Kak, saya ini kan saja Kak ya. Atau nanti saya lupa kasih ini ya. Sebentar Kak. Jadi yang pertama itu ya. Kemudian ini ada nomor 2, berarti ini punya kelompok 2 Kak ya. 2 HTTPS bisa dipahami Kak. Yang tidak ada nomor depannya itu kelompok 1 yang nanti yang punya Kak ya. Bisa di ini Kak, soalnya dilihat di layarnya di fitur chat.
Ini yang hadir cuma 6 orang Kak ya. Ternyata kelemahan kelas 2 itu di jam 2 Kak ya. Jadi pertemuan berikutnya saya tidak mau lagi di jam 2. Bisa ini Kak, bisa dipahami. Bisa Kak. Ya jadi yang pertama tanpa ini Kak, itu soal nanti kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3 Kak ya, yang ada nomor mention. Jadi baik Kak, kita kondisikan saja kalau 6 yang hadir berarti kita bentuk 3 kelompok itu cuma 2 ya Kak. Ya Kak Darwis silakan Kak. Anu Kak, ini apa namanya? Ya ini kan ada 6 ya. Ini kan baru beberapa ya, maaf ya, yang baru didengar suaranya Kak. Mungkin bisa disapa yang 2 ini Kak. Mau dengar suaranya. Kak Rudi ya. Kak Siapa? Rudianto dengan Kak Sulham Sukardi. Sulham Kak Muslimatun. Ini yang MI itu Kak, itu satu akun saya ya, untuk memantau aktivitas kakak. Oh Ya, ya. ketika saya buka layar itu kan di versi utama itu tidak kelihatan kayak tidak kelihatan aktivitas kakak. Makanya yang M itu akun saya, Oh, akun baik. untuk yang Siap. laptop kedua kayak supaya saya melihat aktivitasnya kakak-kakak sekali. Siap Kak, siap. Kalau Kak Rudi sudah kenal Kak Darus toh? Iya, iya. Kak Sulham. Insyaallah hari Minggu kita mulai tatap muka Kak. Hadir. Berarti aman kan, Kak? Berarti hadir semua. Siap. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke Kak, sama-sama. Ada yang ini mau es breaking sambil saya bagi anunya Kak ya. Silakan. Kak Zainal, Yang lain. Yang ya ada yang lain lah. Mau Pak Rudi, speaking. Kak Darwis. ya kan kemarin Yang kemarin itu belum selesai. Kemarin Kak itu Darwis. semua Kemarin, selesai. Kak Darwis. Salah Belum satu untuk selesai, fokus kita lanjut. Yang lain. Apa tuh ada yang ice breaking yang menggunakan gerak begitu ya? Mau Bisa, bergerak Kak. ini. Yang lain. Ayo. Kalau saya tepuk jika Oh, Kak Seri silakan Kak. tadi kasih lihat kamera tak, muka tak di kamera. Mohon maaf kalau saya tidak ini Kak ya. Ye, Artinya saya kondisikan saja. tepuk Kak. Kalau tepuk pagi 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk malam tidak sampai. Siap Kak? Siap. Ye. Ini bisa diacak ya Kak? Bisa saja saya Bisa tulis. diulangi dulu Iya. Kak, bisa diulangi dulu 1 kali. Oke, siap Kak Rudi. Kalau tepuk Iya. pagi Kak 1 kali tepukan. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk malam begini tapi tidak sampai. Oke Kak Rudi. Oke, kita mulai. Siap. Kakak-kakak sekalian, tepuk pagi. Tepuk malam. Wih, Kak Halimah salah. Oke, ulang Kak Halimah, ulang. Tepuk Ya. tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Konsen jika. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak ya. Jadi baik Kak, ini saya Baik. silakan nanti di ini Kak ya. Klik join kemudian
masuk di roomnya masing-masing. Ya, Kak Darwis sama Kak Sulam ya. Silakan Kak. Jadi kelompok 1 Kak Darwis, kelompok 2 itu eh, kelompok 1 ya yang di room utama. Silakan Kak. Baik, baik, baik. Dibuka soalnya di fitur chat Kak. Ada. Ada, siap, sudah terbuka Kak, sudah terbuka, Sudah. siap. Ya, silakan Kak ya. Jadi mohon maaf Kak, Kak Darwis saya tutup ini Kak. Iya Kak, iya, iya, iya. Silakan beraktivitas kelompok. Baik, baik, ya. Eh, sudah Kak Sulham sudah dibuka. Kak Suryadi sudah dibuka ininya. Dibuka di Sudah. Oke. Kita bagi tugas saja ya. Kita bagi tugas. Kita bagi tugas. Jadi di situ menetapkan tanda atau prosedur, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya, supaya lebih cepat, di mana kita pilih untuk mengisi yang 2? Apa nomor 1 Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ada empat tahapannya. Jadi caranya itu ya kita cari referensi lah untuk mengisi dua kayaknya, apa namanya, 2 jawaban. berdua aja Kika? Kayak Izin saya. Jadi kalau mau dicari tadi itu ya silakan dibuka lemes kembali Kak. Tapi kalau sudah dibaca pasti sudah dipahami. baik Kak, baik. Iya. Jadi saya yang untuk nomor bagian A dan B, Sulham C dan D ya. Bisa mungkin ya kita, atau mau dikerja semua. Kondisi satu-satu. Berdua aja Ki Padi. Iya, berdua aja Ki. Berdua aja Ki. Iya. Kita cuma berdua. Ada orang menelpon dulu. Oh ya, oke.
Kak Sulham bisa mendengar? Atau masih menelpon? Halo? Aduh, keluar. Keluar itu. Iya, sendiri mana? Kak Sulham? Oh, keluar Ki. Mungkin agak ada ya, ada gangguan teknis mungkin. Jaringannya Kak barangkali ya. Oh, baik Kak. Jadi sementara ini kami cari Kak ini referensinya di LMS kita. Ya silakan Kak ya. Ya, baik. Berapa menit ini Kak kalau boleh tahu? 40 jadi sisa 34 menit Kak. Oh, baik Kak. Siap. Oke, silakan beraktivitas Kak Darwis. Oke, terima kasih Kak. Iya Kak ya. Nah, sayang, sekarang bantu saya untuk ini. Nah, ini. Kak Sulham? Iya. Terlempar tadi, Kanda. Ya, jadi pakai laptop ke ini kan? Tidak, HP itu Ji. Tapi bisa ya kita sudah Sementara kita edit itu tadi ya. sementara akreditasi Kak juga ini. Oke. Nanti pakai Hilang itu link tadi. Oh, hilang linknya ya? Hilang link. Hilang karena baru masuk. Oke, baiklah. Tapi bisa terbuka LMS tak? Itu menjadi karena bukan laptop dipakai. Oh, nah ini nih ada ini tuh dikirimkan itu. Ada, ya bisa dibuka itu anunya linknya. Iya. Oke. HP saya ini tidak bisa mengedit. Buka dulu. Atau di sini? HP juga tak pakai, Pak.
Eh, Kak fasilitator, saya kirimkan di ke WA untuk nanti ditampilkan. Ya, silakan Kak, silakan saya. Oh, baik, ya, saya kirim Kak. Oke. Oke, baik Kak. Ya, silakan menyesuaikan yang baru hadir kan. Bagaimana Kak Darwis? Ini Ya, ada baik. dua. Baik. Ada, Oh, ya. Jadi Kak Dendi dan Kak Darwis, ya selamat bergabung. Jadi ini ada tugas dari kelompok 1, yaitu ada link yang dikirimkan di kolom chat. Ya, silakan Kakak bisa buka. Itu ada beberapa yang ingin didiskusikan, yang akan dipresentasikan nanti. Nah, di situ kita kelompok 1 ditugaskan untuk mencari referensi. Referensi itu ada di LMS modul 2, penyajian tugas gerak. Nah, di situ ada beberapa penjelasannya, dan nanti kita bisa isi di situ. Nah, yang mana tugas kita itu adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di situ ada beberapa hal yang kita harus cari referensi untuk menjawab. Nah, ada yang pertama, salah satu mendapatkan perhatian dari peserta didik itu ada 4. Menetapkan tanda atau prosedur. Nah, itu nanti apa maksudnya itu? Nah, cuma 2 saja, dua item. Kemudian yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Nah, nanti diisi juga 2 item. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kemudian yang terakhir, penggunaan waktu yang tidak efisien. Ya, jadi tadi saya sempatkan waktu untuk menuangkan jawaban ke link. Sudah ada beberapa jawaban. Nah, tapi kita masih ada waktu. Silahkan kakak-kakak untuk mencari referensi menjawab yang tadi dikirimkan. Saya tidak tahu sisa berapa waktu diberikan ini. Jelas nanti kalau kita presentasi, bisa teman-teman kakak-kakak yang membantulah. Ya, bisa dibuka LMS, buka modul 2, penyajian tugas gerak. Nah, di situ semua ada jawabannya semua di situ. Nanti kalau ada tanggapan dari kelompok lain, bisa dijawab. Buka mungkin LMS atau saya kirim ke kolom chat jawaban saya.
belum ada di kolom chat. Ya baik kakak-kakak silakan dibaca di kolom chat ya, kalau bisa di copy, disalin untuk dipindahkan ke HP atau karena ini sudah waktunya mungkin sedikit lagi. Ya, sudah ada saya kirim itu di kolom chat jawaban dari saya ya, bisa ditambahkan kakak-kakak, bisa ditambahkan jawabannya. Ya, karena kalau ini nanti keluar mungkin terhapus ya di chatnya. Silakan disaling saja untuk di save di laptop atau di HP. Sudah dilihat Kak Darwis? Atau kelihatannya terbatas kalau kolom chat. Saya kirim saja lewat WA pribadi Kak Darwis ya. Ya, sudah saya kirim ke WA Kak Darwis, sudah saya kirim ke WA. Silakan dibuka. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, silakan. Kak Dendi, saya cari dulu nomor tak. Saya kirimkan Ki juga. Kak Dendi nomor terakhirnya berapa ya? Oh ya, oke ada. Ya, oke. Sudah saya kirimkan juga Kak Dendi. Ya, silakan ditambahkan Kak, diedit, ditambahkan di ini untuk diskusi nanti presentasi. Siapa tahu ada tanggapan atau saran dari kelompok lain, kita bisa ini. Nah, kita bisa berbagi tugas nanti untuk presentasi Kak Darwis dengan Kak Dendi. Sesuai dengan kesepakatan kita, ada moderator dan ada yang mempresentasikan. Bagaimana Kak Darwis bisa untuk mempresentasikan nanti
saya selaku moderator? Atau bagaimana menurut Kak Darwis? Silakan. Ini karena kecil. Oke, jaringan. Kak Dendi, bagaimana? Ada tanggapan? Ya, Kak Darwis, kenapa? Bagaimana kesepakatan? Siapa moderator, siapa presentase? Terlalu kecil nanti kalau saya presentasi. Oh, kerja apa kendalanya kira-kira? Suaranya. Terlalu kecil di layar saya lihat. Atau bisa Kak, nanti saya presentasikan. Oi, mantap. Siap, mantap Kak Darwis. Oke. Saya juga sudah kirimkan ke Pak Fasilitator untuk ditampilkan. Kalau misalnya bisa aja kita tampilkan, kita yang tampilkan. Oke. Ya, jadi ya. Itu kadang saya yang moderator, Kak Darwis yang mempresentasikan lah. Nanti kita sama-sama ini. Ya. Iya Kak. Jadi bantu Oke, dari baik. belakang Kak. Iya. Oke, baik. Siap Kak Darwis ya. Ya, kita tunggu saja atau siapa tahu Kak Darwis mau tambahkan silakan ya. Ini materi ini saya di LMS di modul 2 penyajian tugas gerak. Ya. Oke. Alhamdulillah. Ya, selamat datang kembali di room utama kakak-kakak sekalian. Jadi baik Kak, langsung saja kita masuk di berbagi Kak ya. Jadi dari hasil tugas kakak-kakak sekalian, sebentar masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Jadi saya persilahkan kepada kakak-kakak sekalian, siapa yang ingin pertama kali untuk mempresentasikan. Oh ya, terima kasih Kak, kelompok 1 ya, kelompoknya Kak Darwis, disusul kelompok 3 ya, dan yang terakhir kelompok 1. Jadi baik dari kelompok 1, yang terakhir kelompok 2 Kak ya. Jadi baik, saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Kak ya. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan. Kakak-kakak sekalian, kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami dan kita berbagi tugas. Saya selaku moderator dan nanti ada Kak Darwis mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk menghargai waktu 10 menit ini kepada Kak Darwis, silahkan. Siapa anggota tak? Silakan Kak Darwis. Terima kasih Kakak. Bisa ditampilkan Kak di layar? Oh iya, bisa Kak Darwis ya. Nanti ada. Oke, ya. Bisa
Ya, oke. Silakan Kak Darus lanjutkan. Jadi baik, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan atau hasil tugas kelompok kami mengenai penyajian modul gerak di modul 2. Ya, berbagai referensi inspiratif. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur, di mana poin-poinnya adalah komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Komunikasi nonverbal dengan tepukan tangan, mengangkat tangan, atau dengan fluid. Fluid juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Tanda-tanda ini digunakan untuk mengumpulkan peserta didik, memulai dan menghentikan aktivitas. Poin kedua, jangan sampai melanjutkan instruksi ketika belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ini agak terpotong Kak, teksnya. Tunggu dulu. Saya baca yang saya kirim. Tunggu dulu Kak. Ya, oke Kak. Silakan Kak. Waktu kita terbatas. Silakan Kak. Ya, bagian B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Poin pertama, lingkungan dalam pembelajaran dapat menyita perhatian mereka seperti matras, jaring, gawang, kon, bendera, dan lain-lain. Yang kedua, berbagai bola, tali, pemukul, roket, dan peralatan lainnya adalah suatu yang baru dan mereka lebih tertarik untuk mengeksplorasinya ketimbang memperhatikan Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poinnya, materi yang hendak disampaikan singkat dan tugas-tugas gerak yang akan dilakukan bukan sesuatu yang baru. Bagian kedua, memposisikan mereka membelakangi matahari dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Peserta didik bisa diminta berkumpul di tempat dengan bayangan pepohonan atau bangunan untuk melindungi dari pancaran matahari. Selanjutnya bagian keempat, D, penggunaan waktu yang tidak efisien. Yang pertama, penyajian tugas gerak harus singkat. Anak-anak kecil biasanya tidak tahan untuk tidak bergerak. Poin kedua, tidak menggunakan komunikasi verbal yang lama. Jika masih memungkinkan untuk diatur apa yang harus disampaikan, dapat menggunakan jeda di antara aktivitas untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Nah, seperti itu hasil kelompok 1, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Biasa sekali dari Kak Darwis. Kami ucapkan terima kasih. Baik kakak-kakak yang lain dari kelompok lain, silakan menyimak hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, kami persilahkan. Silakan acung raise hand atau bisa di-pencet. Silakan, kami persilahkan. Nama dan dari kelompok mana? Silakan. Ya, silakan Kak Halima dari kelompok mana? Pertanyaannya langsung ke inti pertanyaan ya.
Silakan Kak Halima dengan waktu yang singkat. Kak Halima, bisa silakan Kak Halima. Aktifkan. Ya, Oke. lupa. Makasih Kak kesempatan diberikan. Di sini saya perhatikan dari poin, yaitu poin D-nya apa Kak? Itu penggunaan waktu yang tidak efisien. Ya, bagaimana itu Pak Kak yang menggunakan waktu yang tidak efisien pada saat kita ini pembelajaran kita itu kan harus efisien dalam memberikan anak-anak bagaimana supaya itu kita anak-anak lebih, maksudnya lebih memahami dengan waktu yang telah kita tentukan. Oh, baik. Ya, kita tampung atau bagaimana? Kita jawab langsung ya. Kita tampung saja mungkin ya. Untuk sesi ini dua pertanyaan. Silakan dari kelompok lain. Kelompok. Oke, baik. Ini saja ya dari Kak Halima. Gimana pertanyaannya adalah tentang penggunaan waktu yang tidak efisien. Ya, kira-kira bagaimana caranya sebagai guru agar waktu ini bisa efisien? Ya. Oh ya, baik Kak. Bagaimana Kak Darwis atau dari anggota kami dari kelompok 1 ada Kak Sulham, ada Kak Dendi. Ya, silahkan mungkin berbagi. Ya. Ya, silakan Kak Darwis. Silakan Kakak yang tanggap, yang jawab Kak. Oke, baik. Ya. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya. Langsung saja. Ya, jadi gini, ini kan kita mengajar ada waktunya ya. Kalau kelas rendah itu Kak Halima, itu biasanya tidak tahan, mau terus bergerak atau apa ya? Pikirannya itu kalau olahraga pokoknya bergerak. Jadi sebaiknya sebagai guru itu untuk mempraktekannya itu tidak terlalu lama lah. Kemudian tidak terlalu banyak juga kata-kata teori lah begitu. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk kelas tinggi ya sama sebenarnya. Pokoknya intinya gini. Sebagai guru PJOK jangan maksudnya kurangilah yang kayak kebanyakan materi, prakteknya juga itu ke siswa kita itu ya kalau bisa diminimalisir. Ya, yang langsung ke inti saja, langsung ke inti yang betul-betul diperlukan oleh peserta didik kita. Ya, itu mungkin salah satu untuk mengefisienkan agar waktu bisa efisien. Ya, terima kasih. Ya, atau mungkin ada tambahan dari kelompok lain atau bagaimana Kak Halima? Ada saran lagi? Silakan Kak Halima. Oh iya Kak ya. Makasih Kak atas penjelasannya. Baik, ya. Kami mungkin masih ada waktu, silakan dari kelompok yang lain. Ada tanggapan atau ada tambahan? Oke, baik, cukup. Terima kasih dari kami, kesempatan yang diberikan dari kami, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih dari kelompok 1 ya. Tentang pemaparannya tadi dan sudah ditanggapi oleh Kak Halima. Jadi, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian saya harap kepada kelompok lain silakan diperhatikan dan mohon ditanggapi Kak ya. Kalau ada sesuatu hal yang barangkali kurang dipahami, silakan ditanggapi Kak. Jadi saya persilakan kepada Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Silakan Kak ya, mulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Dari hasil diskusi kami bersama Kak Sri, itu kelompok 3
Saya sebagai moderator untuk ini untuk mempersingkat waktu, saya persilakan sebagai Kak Sri untuk mempresentasikan. Silakan Kak Sri. Oke, terima kasih Kak Halimah. Izin share Kak. Oke Kak. Ini dari kelompok kami Kak. Yang beranggotakan Kak Halimah dan saya sendiri. Yang pertama, bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur dengan kami singkat saja Kak di sini dengan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, menciptakan suasana yang nyaman, kemudian menciptakan proses belajar yang lebih efektif. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu dengan pengaturan ruang belajar, kemudian menggunakan alat bantu, kemudian penggunaan waktu yang efisien, menyelesaikan tugas tepat waktu dan perencanaan yang matang. Kemudian yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan, konten urutan pengajaran yang dilakukan. Kita mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian penugasan. Yang kedua, gerak dasar, pengenalan keterampilan dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, keterampilan gerak yang diajarkan, bola basket, isyarat yang bisa digunakan, isyarat singkat tapi penting, kemudian akurat, kemudian sesuai dengan peserta didik. Yang kedua, bola voli, isyaratnya isyarat yang bisa digunakan, menggunakan isyarat untuk konsep gerak, kemudian akurat, kemudian sesuai dengan peserta didik. Ya. Saya kembalikan ke Kak Halimah. Ya. Baiklah Kak Sri, itulah tadi kakak yang presentasi dari kelompok 3 yang dibawakan oleh Kak Sri. Nah, sekarang saya persilakan dari kelompok lain untuk 1 dan 2. Siapa tahu ada yang bisa memberikan tanggapan atau memberikan solusi tentang hasil diskusi kami. Silakan kakak, saya persilahkan. Ya. Bagaimana kakak-kakak dari kelompok 1 dengan 2? Apa ada tanggapan? Karena waktu Mantap. yang bisa digunakan. Ya, syukur alhamdulillah karena tidak ada kritik dan tanggapan dari hasil diskusi kami kelompok 3. Ya, mantap. Mantap. Ya, cukup sekian Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Pasir. Terima kasih Kak ya dari kelompok 3. Ini baru tidak ada yang menanggapi Kak ya. Tapi saya perhatikan ini sudah dipahami barangkali dari kelompok 3 karena yang ini intinya yang diambil Kak. Coba yang pertama Kak. Ini masih ada waktunya Kak ya. Jadi syarat-syarat ke atas. Iya. Nah, di sini menetapkan tanda atau prosedur itu komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non verbal ya. Barangkali di sini bisa didalami Kak ya. Apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi non verbal? Silakan Kak. Silakan Kak Sri. Oh iya, baik Kak. Menetapkan tanda prosedur yang komunikasi verbal di sini Kak. Kita melakukan dengan cara komunikasi Kak. Kita berteriak di lapangan. Kita berteriak untuk mengumpulkan peserta didik. Karena terkadang di lapangan Kak, kalau berhamburan dari kelas itu anak-anak lari ke sana kemari, apalagi yang kelas rendah. Jadi kadang kita teriak untuk mereka berkumpul supaya mereka berkumpul kembali. Adapun komunikasi nonverbal Kak, di sini sebagai guru PJOK, identitas guru PJOK kan dengan sempritan. Jadi kita bisa menggunakan sempritan
agar anak-anak bisa berkumpul. Kita juga bisa menggunakan tepukan Kak sebagai tanda untuk anak-anak berkumpul. Sama halnya kayak sempritan Kak, kalau kayak sempritan panjang, itu biasa anak-anak berkumpul, atau sempritan yang lain itu ya tandanya anak-anak untuk perhatian di depan guru-gurunya. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan ditambahkan Kak. Masih ada Kak, saya perlu tambah dari Kak Sri, itu masalah non-verbalnya bisa juga kita gunakan sebagai ekspresi wajah. Selain dengan sempritan, ekspresi gerakan tubuh atau ke wajah. Di mana itu anak-anak supaya dia, oh apakah ini Bu Guru dalam keadaan marah atau bagaimana. Itu non-verbal. Oke Kak? Iya. Ya, Kak Zainal, silakan. Silakan Ada yang mau ditambah Kak Zainal? Ya, cuma ya terima kasih. Yang saya mau tanyakan ini tentang ekspresi wajah. Bagaimana cara itu memperlihatkan anak-anak itu ekspresi wajah? Bagaimana muka kita bagaimana? Apa kata? Merah muka atau bagaimana? Ya, saya kira itu Kak. Contoh mimik muka Kak ya? Iya. Makasih Kak. Misalnya saya di sini kan pengalaman saya di sekolah, sebelum mengajar di lapangan itu Kak, saya menetapkan sama anak-anak satu peringatan, misalnya jangan meninggalkan lapangan sebelum habis waktunya. Ya. Yang kedua, atau jangan maksudnya keluar beli jajan sebelum habis waktunya jam olahraga, sebelum ada perintah. Nah, kapan ada yang keluar, kan biasakan kan saya lupa bawa sempritan, jadi saya pakai ekspresi wajah saja. Kalau menunjuk saya begini baru memperlihatkan wajah dengan wajah yang geram, marah, atau menunjuk. Ya itu Kak dari saya, maksudnya ekspresi wajah saya. Siap. Nggak ada suara Kak. Rata Kak Basri suara. Mohon maaf ya, keasikan. Jadi terima kasih Kak kelompok 3 telah memaparkan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita persilakan kepada kelompok yang terakhir, yakni kelompok kedua, untuk membagi hasil diskusinya kepada kelompok yang lain. Jadi saya harapkan kepada kelompok lain kita berbagi di sini Kak ya. Artinya berbagi pengalaman, karena saya perhatikan itu terkait dengan pengalaman atau situasi Kak ya, pada saat kita melakukan pengajaran video. Jadi silahkan dimulai kepada kelompok 3 Kak ya. Kelompok 3 ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai moderator di sini, untuk mempersingkat waktu, silakan Kak Zainal mempresentasikan tugas kita. Ya, silakan Kak Zainal. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan itu kelompok kami. Itu nama anggota Zainal dan yang kedua Rodianto. Baiklah, saya akan mempresentasikan kegiatan kami, itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda prosedur. Itu menggunakan komunikasi verbal dengan menghitung 1 atau berteriak. Kedua, komunikasi non-verbal. Ya, seperti yang dikatakan tadi kelompok lain. Untuk bisa ditampilkan Kak Zainal. Bagaimana cara tampilkan? Silakan ditampilkan saja Kak. Itu arah tanda panah ke atas Kak, coba bisa. Ya, baru masukin ini. Oke, Sir. Sudah. Mana? Coba. Itu sudah muncul Kak. Oke. Ya, Terus silakan.
Bagian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini kami dalam mengatasi faktor lingkungan yaitu buat ruangan belajar yang nyaman. Misalnya pencahayaan yang cukup dan suhu ruang tidak terlalu panas. Kelola suara misalnya, gunakan headphone atau lingkungan sekitar terlalu bising. 3, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu menciptakan lingkungan belajar yang menarik, misalnya menggunakan media pembelajaran berupa visual, audio, dan video. 2, melibatkan peserta didik secara aktif, misalnya mengadakan diskusi kelompok atau tugas praktik. Bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Itu merencanakan yang matang, misalnya buat jadwal kegiatan pembelajaran secara detail. Kelola waktu di kelas, contohnya pindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain dengan lancar. 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yaitu keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu menendang bola. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu menendang bola kaki bagian dalam, menendang bola dengan kaki bagian luar. Terus yang kedua, melempar bola kasti. Melempar dengan cara melambung, melempar dengan cara mendatar. Yang ketiga, isyarat cue atau pembelajaran. Yaitu keterampilan gerak yang diajarkan itu melempar bola kasti. Isyarat yang bisa digunakan itu ayunkan lengan ke belakang. 2, siku ditekuk. 3, lepaskan bola saat tangan lurus ke depan. Terus yang kedua, menerima bola kasti. Tangan membentuk mangkuk. Terus siku ditekuk. Terus 3, satu langkah maju ke depan. Ya, saya kira itu Kak untuk operator. Saya kembalikan ke operator, moderator. Kak Zainal ini operator ya, jadi Kak Zainal selalu ingat operator. Ya, silakan Kak Rudi ya. Kak Rudi ya, silakan. Siapa tahu ada teman yang kakak-kakak yang mau bertanya. Suaranya Kak Rudi. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja. Mungkin kalian tadi teman-teman atau kakak-kakak sekalian sudah mendengar dari pemaparan dari Kak Zainal. Untuk menghargai waktu, silakan dari kelompok lain untuk menanggapi dari apa tadi yang dipaparkan oleh Kak Zainal. Apa mau ditanyakan? Jelas. Pengelolaan waktu. Kak, izin. Iya, silakan. Rebecca izin bertanya. Untuk yang Kak, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertanyaan saya begini Kak, bagaimana cara mengatasi misalnya bagaimana cara mengatasi kelas yang peserta didiknya itu terlalu padat dalam kelas? Otomatis kan yang seperti itu membuat peserta didik tidak nyaman dalam kelas. Jadi maksud saya apa yang kakak lakukan untuk memberikan kenyamanan kepada peserta didik? Misal Kak dalam satu kelas kan maksimal 28, misal dalam kelas itu melebihi kapasitas, apa yang kira-kira yang kakak lakukan agar peserta didik tersebut merasa nyaman? Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Bagaimana Kak Zainal bisa menjawab? Oke. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Kak Sri, bagaimana mengatasi siswa dalam yang padat ya?
Di sini pengalaman saya Kak ya. Dalam untuk mengatasi ruangan yang padat Pak, kan kita di sekolah itu punya apa namanya itu ventilasi. Jadi kita semua buka anunya itu supaya apa namanya udara masuk yang di kelas itu bagus, yang ventilasinya itu dari kelas. Ya saya kira itu Kak. Ya, mungkin saya bisa juga tambahkan sedikit, Ya. Kak. Ya, untuk tadi Kakak Sri, untuk siswa yang padat di kelas, mungkin kalau yang padat begini, Kak, kalau biasanya yang padat, saya itu biasanya agak tegas di kelas ya, Kak. Misalnya kalau ribut, saya langsung bunyikan sempritan agak keras. Ya, kalau masih ribut selanjutnya, saya ambil alih lagi, ya saya atur lagi untuk tempat duduknya ya. Biasanya saya seling-seling antara perempuan dan laki-laki ya. Karena biasanya kalau berdekatan dengan laki-laki, apalagi kalau itu berupa partnernya atau anggotanya, otomatis itu ribut ya. Nah, jadi mungkin bisa seperti itu ya, di selang-seling antara perempuan dan laki-laki tempat duduk masing-masing. Untuk bisa dipertegas juga caranya di dalam kelas. Mungkin seperti itu, Kak. Ya, terima kasih Kak atas atas Yes. Saya bertanya begini Kak, karena saya belum pernah mendapatkan peserta didik yang padat di kelas. Iya, iya. Ya, terima kasih. Makasih Kak. Iya. Ya, masih ada pertanyaan lain? Oh ya, terima kasih. Ya, kita kembalikan ke Kak Fasil. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih Kak ya. Jadi mari kita berikan aplaus kepada semua kelompok atas hasil diskusinya Kak. Ya. Jadi baik kakak-kakak, dari hasil dari ketiga kelompok itu, ini kita bisa bahwa pesan yang disampaikan mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 dan kelompok 2 itu bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, yaitu mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJK. Jadi itulah pesan kunci dari diskusi kakak-kakak ya. Jadi baik Kak, izin untuk berbagi layar. Kita sudah berada di ini Kak, di ujung pertemuan kita pada sore hari ini. Jadi biasanya kalau di akhir pembelajaran itu ada refleksi Kak. Jadi izin untuk berbagi layar. Silahkan manfaatkan kolom chat, silahkan respon bagi kakak-kakak. Inilah yang ini dari awal sampai sekarang Kak ya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJK? Silakan Kak. Apakah ada informasi baru yang kakak-kakak dapatkan dari materi tentang penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJK? Silakan resen. Kemarin ada yang Kak, ini saya baru dapatkan seperti itu kan salah satu informasi yang menarik kayak. Kalau isyaratku pernah dengar kakak-kakak sekalian. Itu yang kemarin masih saya ingat ya, masih ada apa ini isyarat baru, mendengarkan tentang isyarat ya. Isyarat cuek tadi sudah dipaparkan
Bagaimana kalau kegiatan ini, bagaimana tentang isyarat ke yang dilakukan. Saya kira seperti itu kayak banyak informasi-informasi yang baru pasti didapatkan oleh kakak-kakak. Tapi ini sebenarnya sudah sering kita lakukan, kayak. Cuma istilah-istilah itu yang kita dapatkan. Ada tanggapan dari kakak-kakak sekalian? Iya, Kak Sri, silakan. Ya, terima kasih Kak. Jujur Kak, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari pembelajaran gerak pembelajaran PJOK ini. Yang mungkin pernah kita lakukan, tapi kita tidak tahu apa yang ternyata yang kita lakukan itu sudah masuk di isyaratku pembelajaran, seperti misalnya kayak permainan basket, dengan cara mendribble, kita tidak isyarat-isyaratnya Kak, mungkin sudah pernah kita ajarkan ke siswa, tapi ternyata kita tidak tahu bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu masuk di isyaratku. Pembelajaran yang paling menarik juga Kak tentang perhatian guru ke siswa. Di sini kita kan ada beberapa tadi yang perhatian guru ke siswa Kak dengan menetapkan tanda dan prosedur. Ternyata yang kita lakukan selama ini bilang kayak teriak apa dan sebagainya itu masuk di menetapkan tanda dan prosedur. Yang kita tahu selama ini, yang saya pribadi tahu Kak, cuma hanya bilang meniupkan sempritan apa dan sebagainya. Yang kemudian di sini kita belajar cara mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran seperti apa, kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat apa yang disampaikan oleh pendidik, kemudian penggunaan waktu yang tidak efisiennya sehingga peserta didik tidak terlalu memperhatikan siswa. Jadi dengan pelajaran ini kita banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Kak. Semoga semoga dengan pelajaran hari ini itu bisa diterapkan ke depannya Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak ya. Jadi betul yang disampaikan oleh Kak Sri. Bahkan istilah informasi-informasi yang kita dapatkan itu baru bagi kita, tapi sudah sering sebenarnya kita laksanakan di tempat atau di lokasi sekolah kita masing-masing Kak ya. Jadi itu barangkali Kak Sri yang mewakili ya secara umum tentang informasi baru yang menarik ya dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Nah, yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Saya kira banyak ya Kak, seperti tadi yang disampaikan. Atau ini ada yang ingin yang memberikan tanggapan tentang ini Kak. Informasi mana yang menarik yang ingin didalami lagi oleh kakak-kakak tentang tugas gerak pembelajaran PJOK. Berikan alasannya. Silakan memanfaatkan kolom chat Kak. Saya kira banyak kayak yang di sini mau kita menarik, semuanya menarik saya perhatikan Kak. Seperti tadi bagaimana waktu yang tidak efisien. Apa yang harus dilakukan supaya di dalam pembelajaran itu ada waktu bagaimana mengatur waktu itu sehingga tidak efisien kayak. Itu juga bisa didalami Kak. Bagaimana dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Apa yang harus dilakukan oleh guru seperti itu. Ya itu salah satu barangkali Kak ya. Kalau dari saya, siapa tahu ada tambahan dari kakak-kakak. Itu juga tentang isyarat-isyarat itu ya. Itu seperti tadi dari KH5 itu bisa berbagi kayak isyarat-isyarat ya tentang bagaimana mimik ya, mimik muka itu kita bisa kalau seperti itu guru tidak disuka ya. Nah, jadi di sini barangkali
banyak ya yang perlu kita pelajari, yang perlu kita gali sehingga bisa menambah perbendaharaan pengalaman kita kakak-kakak ya dalam mempraktikkan pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing. Ya, jadi baik Kak. Pada akhir sesi ini tentunya setelah mempelajari atau setelah berdiskusi bersama, setidaknya kakak-kakak itu saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok ya. Jadi referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta di dalam diseminasi PJOK ini guna untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi seperti itulah yang ingin kita capai bersama Kak pada sesi kali ini. Jadi sampai pula lah di ujung, terima kasih atas kesediaan kakak-kakak dalam kegiatan sore hari ini. Jadi ini adalah pertemuan kita terakhir Kak ya. Saya tatap maya untuk selanjutnya kita akan bertemu tatap muka dan insya Allah itu hari Minggu. Ini belum ada jadwal dari dinas waktunya kapan karena dinas yang tentukan kayak panitia dari dinas. Jadi cukup untuk hari ini Kak pertemuan kita sore hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermakna bagi kakak-kakak dan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Seperti tadi, ini menjadi inspirasi ya bagi kita kakak-kakak untuk menambah wawasan kita dalam bagaimana mengajarkan pembelajaran PJOK yang efektif. Jadi cukup saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore serta jaga kondisi dan kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir Kak, di foto Kak ya, siapa? Ini ada sudah terus keluar ya. Ini yang kemarin tidak dianu Kak, siapa yang foto kemarin Kak? Kak Sri. Oh pasti. Silakan dikirim di grup kelas Kak ya. Yang kelas G2 Kak. Ya silakan. Saya foto. Ada gaya? Assalamualaikum. Salam.